Shalom, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang baik hati, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami memuji memuliakan Engkau Tuhan, karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu, dan segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami mau dipimpin oleh firman Tuhan, biarlah kami senantiasa dipenuhi firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dipangi dorohak kudo patu pahon lomoni roham, ali di batakku, jala di parsitongaan ni rohak kudo pati mi. Suka melakukan kehendak Allah. Waktu itu guru bertanya kepada muridnya, apa hobimu? Dan murid seperti biasa jika guru bertanya berusaha untuk menjawab yang hal tersebut menyenangkan hati guru. Maka dengan spontan murid menjawab membaca buku. Tentu guru tersebut senang mendengar si anak didik adalah anak yang memiliki hobi atau kesukaan adalah membaca. Tentulah pintar anak ini sebab dia suka membaca. Guru tidak bertanya selanjutnya, hanya berasumsi dalam pikiran bahwa anak ini adalah anak yang pintar sebab dia hobi membaca. Untuk kenyataannya, hanya si murid yang mengetahui apakah benar dia suka membaca atau tidak. Sahabat yang baik hati, berbicara tentang kesukaan, banyak hal yang dapat menjadi kesukaan kita. Ada orang yang suka berpetualang, menjelajah. Ada juga orang yang suka hanya berdiam di rumah dan melakukan segala sesuatu dari rumah. Ada orang suka belanja, ada orang suka bernyanyi, dan atau hal lain yang disukai olehnya. Tentunya, jika hal yang kita sukai kita lakukan, maka kita akan melakukan dengan senang hati, dengan segera, dan tidak menunda-nunda. Sebab jika kita menyukainya. Tetapi jika kita tidak menyukainya, banyak hal yang dapat kita katakan untuk tidak melakukannya atau untuk menolak hal yang tidak kita sukai tersebut. Sebagaimana pemazmur mengatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu. Kehendak siapakah yang dimaksud? Yaitu kehendak Allah. Pemazmur menyatakan kesukaannya dalam melakukan kehendak Allah. Dia melakukan kehendak Allah dengan senang hati, terlihat dari rasa syukur yang disampaikan pemazmur bagi Tuhan. Hal yang kita kerjakan dengan senang hati dan dengan segera akan terlihat dari syukur kita dalam melakukan sesuatu hal bagi Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Apakah bagi kita juga melakukan kehendak Allah menjadi satu kesukaan? Mungkin banyak kesukaan kita seperti yang telah saya sebutkan. Namun dalam semua kesukaan kita itu, setiap hari kita tetap dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kesukaan di dalam kesukaan. Banyak kesukaan kita. Tetapi di dalam kesukaan kita itu, kita memiliki kesukaan yang lebih lagi, yaitu melakukan kehendak Allah. Kita dapat menemukan kehendak Allah di dalam Alkitab. Itu sebabnya pemazmur mengatakan satu indikator bahwa dia menyukai untuk melakukan kehendak Allah adalah Taurat Tuhan ada di dalam dadanya. Seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta, satu sama lain terus-menerus mengingat orang yang dicintainya. Kekasihnya memenuhi hati dan pikirannya, sebab dia mencintainya, mengasihinya, selalu memikirkannya, dan berusaha untuk selalu berkomunikasi dengannya. Sahabat yang baik hati, kita suka melakukan kehendak Allah. Kesukaan kita itu ditandai dengan Taurat atau firman Tuhan yang senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita. Selalu kita renungkan dan pikirkan dalam perjalanan hidup kita. Berusaha untuk melakukannya dengan segera dan senang hati, tidak mengeluh dan melakukan sebaik mungkin. Dengan demikian kita selalu terhubung dengan Tuhan. Tentunya jika dari diri kita sendiri kita tidak akan mampu untuk melakukan kehendak Allah,
Maka kita membutuhkan tuntunan Tuhan melalui doa yang menjadi komunikasi kita dengan Tuhan. Suka melakukan kehendak Allah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi kita, sebab kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tentunya hal ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami senantiasa menyukai, mencintai, suka, senang melakukan yang Engkau kehendaki, dan firman-Mu senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga setiap langkah kami adalah langkah yang dituntun oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami ini selalu berada di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.